Langit Jakarta malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Bukan karena awan, tapi karena atmosfer yang seolah menyembunyikan sesuatu. Di balik jendela gedung PSSI, lampu-lampu masih menyala, meski waktu sudah mendekati tengah malam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada keterangan pers, hanya satu kabar buram yang mulai merayap pelan-pelan dari balik tirai rapat, akan ada keputusan penting malam ini. Di luar gedung, suasana sepi. Tapi di dalam ruang rapat tertutup, beberapa tokoh penting duduk membisu. Mereka tidak sedang membahas pertandingan atau kontrak sponsor. Mereka sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar. Keputusan yang bisa mengubah arah sepak bola Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Keputusan yang tidak bisa salah, karena kesalahan di sini berarti kehilangan kepercayaan rakyat yang sudah terlalu sering kecewa. Selama beberapa pekan terakhir, tekanan terus meningkat. Kritik datang dari segala arah. Dari media, dari mantan pemain, dari supporter yang tak pernah lelah bersuara. Semua bertanya hal yang sama, kapan PSSI akan berani berubah? Dan malam ini, seolah semesta menjawab. Sebuah langkah berani, sesuatu yang selama ini hanya sebatas harapan, akhirnya mulai disusun dalam diam. Tak ada gemuruh. Tak ada sorak. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar semakin keras, seiring detik-detik menuju keputusan itu tiba. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, seolah langit pun ikut menahan napas. Keputusan itu bukan hanya tentang taktik atau pelatih. Ini tentang harapan. Tentang masa depan anak-anak muda yang bermimpi mengenakan seragam Garuda di dada. Dan ketika satu pintu terbuka perlahan, satu nama disebut, satu dokumen ditandatangani, dan satu langkah kecil diambil, tak seorang pun tahu bahwa malam itu, dalam diam, sejarah sepak bola Indonesia diam-diam mulai menulis babak barunya. Tak ada media yang tahu. Tak satu pun kamera yang merekam. Tapi nama itu, entah dari mana, tiba-tiba menjadi pusat pembicaraan di dalam ruangan. Bukan nama yang pernah disebut-sebut sebelumnya. Bukan pelatih lokal yang sudah kenyang pengalaman di Liga 1. Bukan pula nama pelatih asing yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ini adalah sosok asing, secara harfiah dan figuratif, yang membawa aura tenang namun penuh strategi. Ia datang tanpa banyak janji. Tak membawa berkas panjang atau proposal ribet. Tapi ucapannya ringkas, tajam, dan seolah menembus dinding-dinding skeptis yang sudah lama mengelilingi PSSI. Saya tidak datang untuk membawa keajaiban. Saya datang untuk membangun pondasi. Kalimat itu terucap pelan, namun ruangan mendadak hening. Karena untuk pertama kalinya, seseorang tidak menjual mimpi, tapi menawarkan kerja. Beberapa anggota rapat tampak gelisah. Tak sedikit yang mempertanyakan rekam jejaknya. Ia belum pernah menangani tim nasional besar, tapi pernah menjadi bagian penting dari proyek pengembangan usia muda di Eropa Timur. Ia tidak menjanjikan gelar juara instan, tapi menawarkan sistem yang bisa mengubah filosofi sepak bola nasional. Bagi sebagian orang, itu terdengar asing. Tapi bagi yang jeli, ini seperti menemukan pintu baru yang selama ini tersembunyi. Nama itu terus bergema sepanjang malam. Bisik-bisik mulai muncul, apakah dia orangnya? Berani sekali mereka mengambil risiko ini. Tapi tidak ada yang bisa membantah logika di balik pilihan itu. Ini bukan tentang popularitas. Ini tentang fondasi. Tentang membangun bukan dari atas, tapi dari dasar. Saat jam menunjukkan pukul 23.47, suara ketukan palu kecil menandakan keputusan telah diambil. Nama pelatih baru untuk timnas Indonesia resmi ditetapkan. Tidak dengan selebrasi, tidak dengan tepuk tangan. Hanya keheningan, karena semua yang hadir sadar, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi harinya, dunia maya meledak. Media sosial seakan terbakar dengan satu kabar utama. PSSI resmi menunjuk pelatih asing baru, yang sebelumnya tak pernah masuk dalam radar publik. Nama yang asing bagi para fans, tapi justru itulah yang membuat semua orang terpaku. Siapa dia? Kenapa dia? Dan apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh federasi? Para jurnalis berlomba menggali latar belakang sang pelatih. Channel YouTube, podcast bola, akun Twitter pecinta timnas, semua ikut menyelidik. Dalam waktu beberapa jam, muncul fakta-fakta menarik. Ia adalah mantan analis taktik klub Eropa Timur, punya sertifikasi UEFA Pro, dan dikenal sangat disiplin dalam pembangunan pemain muda. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuat publik benar-benar terkejut. Ia sudah memantau sepak bola Indonesia selama 6 bulan terakhir secara diam-diam. Ternyata,
PSSI sudah berkomunikasi dengannya jauh sebelum publik tahu. Bahkan, beberapa laga timnas U23 dan senior sebelumnya sudah dianalisis olehnya tanpa diketahui siapapun. Ia sudah punya catatan, pemain mana yang punya mental juara, siapa yang hanya bermain demi kamera, dan siapa yang siap bertarung dalam senyap. Reaksi publik pun mulai bergeser, dari kaget, menjadi penasaran lalu perlahan menjadi harapan. Di media, pernyataan resmi dari PSSI muncul siang hari, kami tidak menjanjikan hasil instan. Kami sedang membangun sistem. Dan ini adalah langkah pertama. Kalimat itu sederhana, tapi membuat sebagian fans merasa dihargai. Karena akhirnya, suara mereka yang selama ini hanya menjadi komentar di Instagram, kini terasa memiliki makna. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, netizen Indonesia mulai menyatu dalam satu sikap, menunggu. Bukan dalam amarah, tapi dalam antusiasme yang pelan-pelan menyala seperti api kecil di tengah kabut keraguan.